Di tengah hiruk-pikuk Singapura yang modern, kota yang dikenal dengan keamanan, ketertiban, dan efisiensi, ada satu sudut yang seolah terjebak di masa lalu. Kawasan itu bernama Chin Swee Road. Di kawasan ini, deretan bangunan tua berdiri rapat, koridornya sempit, dan kehidupan para penghuninya berlangsung dalam kerasnya realitas kelas pekerja. Tempat ini bukanlah destinasi wisata, melainkan ruang bagi orang-orang yang mencoba bertahan hidup di balik gemerlap kota. Namun jauh di balik blok-blok usang itu, tersimpan sebuah rahasia gelap, sebuah misteri yang tidak terungkap selama lebih dari 5 tahun. Tidak ada tetangga yang curiga, tidak ada suara tangis yang terdengar, tidak ada tanda apapun bahwa di dalam salah satu unit kecil, kehidupan seorang balita berakhir dengan cara paling memilukan. Di unit mungil itulah, tubuh seorang anak berusia 2 tahun, yaitu Umaisyah, disimpan dalam sebuah kotak, sunyi dan terlupakan, seolah kehadirannya di dunia berhenti tanpa seorang pun yang bertanya. Apa yang terjadi di balik pintu itu? Bagaimana bisa seorang anak hilang dari pengawasan selama bertahun-tahun di negara yang dikenal begitu disiplin? Dan mengapa tidak ada yang bertanya keberadaannya? Umaisyah lahir antara Juli dan Agustus 2011. Dia berasal dari sebuah keluarga miskin Singapura. Ayahnya saat itu berusia 33 tahun dan sedang menjalani rehabilitasi obat terlarang. Ibunya berusia 22 tahun dan dianggap tidak mampu mengasuh. Tidak banyak informasi mengenai latar belakang kedua orang tua Umay. Pada November 2011, Umay ditempatkan di foster care, yaitu sebuah bentuk pengasuhan alternatif sementara di mana anak tinggal bersama keluarga asuh karena tidak bisa diasuh oleh orang tua atau keluarga besarnya. Program ini bertujuan memberikan lingkungan aman dan kasih sayang, baik dalam jangka pendek maupun panjang sampai pengasuhan permanen tercapai. Keputusan ini seharusnya memberi peluang hidup lebih baik untuk beberapa bulan ke depan. Walaupun tidak semua keluarga foster care ideal, kondisi mereka tetap jauh lebih baik dibandingkan kehidupan rumahnya sendiri. Umay hanya tinggal di foster care selama 18 bulan. Ketika ayahnya keluar dari penjara, pihak berwenang memutuskan untuk mengembalikannya kepada orang tua biologisnya. Banyak orang berharap ayahnya akan berubah dan mampu bertanggung jawab terhadap 7 anaknya. Tetapi kenyataannya jauh dari harapan. Sejak kembali ke rumah, perilaku kasar dan pengabaian langsung dimulai. Umay sering menangis karena tidak mengenali kedua orang tuanya, mengingat dia berada di foster care sejak usia sangat kecil. Namun bukan dia saja yang menderita, semua saudara-saudaranya juga diperlakukan buruk. Umay dan keluarganya tinggal di sebuah apartemen kecil di Chin Swee Road. Apartemen itu dihuni oleh 10 orang dalam satu unit yang hanya memiliki satu ruangan. 7 anak, 2 orang tua, dan 1 paman dengan disabilitas intelektual tinggal berdesakan di ruang sempit. Anak-anak sering kelaparan dan tidak mendapat air minum. Anak mereka yang berusia 10 tahun bahkan harus memasak mie instan sendiri dan membaginya kepada adik-adiknya. Pada kesempatan lain, mereka hanya diberi sosis dan harus meminta air minum dari petugas perlindungan anak. Ironis karena rumah tersebut bahkan tidak memiliki air yang layak. Petugas medis melakukan 5 pemeriksaan mendadak ke rumah itu, dan pada salah satu kunjungan, tidak ada satupun orang dewasa yang berada di rumah. Anak-anak dibiarkan sendirian selama berjam-jam. Chin Swee Road sendiri merupakan blok hunian tua. Kebanyakan unitnya kecil dan ditempati warga lanjut usia. Tidak ada yang menyangka tragedi seperti ini terjadi di balik pintu salah satu unit tersebut. Umay sering menjadi sasaran kekerasan ayahnya. Dia dihantam menggunakan hanger atau ikat pinggang. Sang ibu pun tidak kalah kejam. Dia kerap mencubit jari dan pipi Umay. Bahkan pernah memaksa anak yang baru berusia 2 tahun itu memakan cabai rawit sebagai bentuk hukuman. Penyiksaan itu bukan kejadian sesekali, bahkan berlangsung berulang-ulang, meninggalkan luka yang tak hanya terlihat di tubuh kecil Umay, tetapi juga di dalam dirinya.
Ketika petugas foster care berkunjung pada Juli hingga Agustus 2013, mereka langsung menyadari ada perubahan besar pada diri Umay. Dari anak kecil yang seharusnya aktif dan penuh rasa ingin tahu, dia berubah menjadi pendiam, tidak responsif, tanda-tanda klasik trauma akibat kekerasan yang berkepanjangan. Namun meski mereka merasa ada yang tidak beres, kewenangan mereka terbatas. Kecurigaan itu tidak cukup untuk menyelamatkan Umay tepat waktu. Pada bulan Maret 2014, kedua orang tua Umay merasa kesal terhadap gadis kecil itu karena dia bermain-main dengan kotorannya setelah mengotori popoknya. Ketika gadis itu menangis, ibunya menampar pipinya dan menyentil bibirnya. Sang ayah yang telah mengkonsumsi obat terlarang pada pagi harinya menampar putrinya dengan keras sebanyak 2 hingga 3 kali. Akibatnya kaki gadis itu menjadi lemas. Dia duduk di lantai dan tubuhnya mulai condong ke kanan, sementara bagian atas tubuhnya membungkuk ke depan. Dia berhenti menangis dan mulai terengah-engah. Ibunya melihat cairan merah keluar dari mulut dan hidungnya. Umaisyah menderita cedera otak traumatis yang signifikan yang menyebabkan kejang otak akibat gegar otak. Ayahnya melakukan beberapa kali resusitasi jantung paru, tetapi Umay tidak memberikan respon. Terlepas dari kondisi lukanya yang mengancam jiwa, kedua orang tuanya tidak meminta bantuan atau membawanya ke rumah sakit. Mereka khawatir akan ditangkap karena luka-luka yang diderita Umay. Sang ayah juga khawatir akan ditangkap karena penggunaan obat terlarang. Orang tuanya lalu menempatkan tubuh Umay di dalam panci logam dan membakarnya di bagian belakang truk milik sang ayah. Mereka memastikan tubuhnya benar-benar hangus sebelum menempatkan panci itu ke dalam kotak kardus, menyegelnya dengan selotip dan menutupinya dengan plastik pembungkus makanan. Mereka lalu menyimpan kotak itu di bawah kompor dapur di apartemen mereka. Pasangan tersebut lalu mencoba menutupi jejak mereka, menghancurkan bukti dan berbohong kepada pihak berwenang serta anggota keluarga mereka sendiri tentang keberadaan Umay. Kedua orang tuanya berbohong mengatakan kepada sebagian orang kalau Umay telah kembali kepada orang tua angkatnya, dan kepada yang lain mereka mengatakan kalau Umay diasuh oleh bibi ayahnya di Malaka. Paman Umaisa yang hanya disebut sebagai Z diperingatkan agar tidak menyentuh kotak itu dan diberitahu bahwa kotak itu berisi barang-barang dari truk milik ayah Umay. Pada 25 Oktober 2016, ayah Umay dirawat di pusat rehabilitasi obat terlarang. Ini merupakan kedua kalinya dia dirawat di pusat rehabilitasi obat terlarang setelah dirawat pada Januari 2011. Setelah sang suami dirawat di pusat rehabilitas, ibu Umay mulai menelantarkan anak-anak lainnya yang masih kecil. Petugas sosial lalu melakukan 5 kali kunjungan rumah tanpa pemberitahuan pada tahun itu. Selama kunjungan tersebut, tidak ada orang dewasa di rumah. Mereka ditinggal begitu saja. Pada pertengahan 2017, paman Umaisa secara tidak sengaja menemukan kotak di mana jasad Umaisa disimpan. Dia mencoba membuang kotak tersebut karena ada telur kecoa di dalam plastik pembungkusnya. Ibu Umay yang mengetahui kejadian itu langsung meraih dengan cepat kotak tersebut dan membungkusnya dengan plastik pembungkus makanan yang baru. Dia lalu memperingatkan paman Umay agar tidak menyentuhnya lagi. Pada 26 September 2017, seorang pekerja sosial datang lagi ke apartemen Umay untuk melakukan pemeriksaan. Di sana dia menemukan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun sendirian bersama 3 adiknya yang berusia 7, 3, dan 2 tahun. Tidak ada orang dewasa di dalam rumah. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa ibunya sering meninggalkan mereka tanpa pengawasan. Pekerja sosial kemudian memberikan arahan dasar tentang keselamatan, termasuk apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat dan bagaimana menghubungi petugas sosial. Situasi keluarga ini ternyata tidak membaik. Beberapa hari kemudian, pekerja sosial kembali dan mendapati anak-anak itu kembali ditinggal tanpa orang tua. Bahkan keesokan harinya, 2 anak paling kecil ditemukan sendirian di rumah. Apartemen itu tidak aman. Pintu dan jendela dibiarkan terbuka. Kondisi rumah berantakan dan tidak ada tanda-tanda pengawasan orang dewasa. Pekerja sosial menunggu ibu mereka selama 1,5 jam sebelum wanita itu akhirnya kembali. Dia hanya diberi peringatan agar tidak meninggalkan anak-anaknya lagi.
Ketika Kementerian Pendidikan menghubungi Ibu Umay pada tahun 2017 untuk memeriksa mengapa Umay tidak terdaftar di sekolah dasar kelas 1, sang ibu berbohong dengan mengatakan bahwa suaminya telah membawa anak itu pergi. Sementara saat sang ayah ditanya, dia berbohong dan mengatakan kalau Umay dibawa kerabatnya ke Malaysia untuk dirawat. Pada tahun yang sama, kedua orang tua Umay bercerai dan memilih tinggal terpisah. Sang ayah lalu menjalani perawatan lagi di pusat rehabilitasi obat terlarang sebelum melarikan diri dan melakukan kerusuhan saat dalam pelarian. Paman Umaisah, yaitu Z, semakin penasaran dengan isi kotak itu. Dia mencoba membuangnya pada tahun 2017 karena kotor dan terdapat telur kecoa di dalam plastik pembungkusnya. Ketika Ibu Umaisah mengetahuinya, dia segera membungkus kembali kotak itu dan memperingatkan saudara laki-lakinya untuk tidak menyentuhnya lagi. Setelah sang ibu dipenjara pada tahun 2019 atas kasus lainnya, saudara laki-laki Ibu Umay membuka kembali kotak dan melihat gumpalan yang sudah tidak dapat dikenali. Dia kemudian menunjukkan isi panci itu kepada teman-teman Ibu Umay ketika mereka mengunjungi apartemen setelah menghadiri sidang vonis Ibu Umay. Mereka pun terkejut dan langsung melaporkannya kepada polisi. Saat otopsi, tulang-tulang kecil dan sebuah gigi yang lepas ditemukan di antara jelaga dan puing-puing. Semua fitur wajah Umay tidak ada, dan tangan serta kaki tidak dapat diidentifikasi. Kedua orang tua Umay yang memang sedang berada di dalam jeruji besi mendapat tambahan hukuman. Kedua orang tua Umay mengaku bersalah atas hilangnya nyawa putri mereka. Mereka mengaku emosi dan tertekan dengan kondisi ekonomi keluarganya. Mereka terpaksa melakukan perbuatan keji terhadap Umay karena sang ayah takut akan ditangkap karena kembali mengkonsumsi obat terlarang. Sang ayah lalu dijatuhi hukuman penjara 21,5 tahun dan 18 cambukan. Sementara sang ibu dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena menganiaya anak-anaknya dan menghalangi keadilan. Tuduhan yang dipertimbangkan termasuk berbohong kepada petugas layanan perlindungan anak bahwa mereka hanya memiliki 6 anak padahal sebenarnya memiliki 7 anak dan sengaja menghilangkan nama Umaisah. Sedangkan sang paman yang memiliki keterbatasan ditempatkan di perawatan alternatif dan memberikan dia dukungan yang diperlukan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu.